Inilah kisah tentang Paijo sang genderuwo. Di sebuah desa yang jauh dan damai bernama desa Walandit, hiduplah seorang bujang lapuk bernama Paijo. Paijo adalah seorang kepala desa yang jujur. Paijo hidup berdua bersama ibunya, Bok Rum. Sebagai kepala desa yang jujur, Paijo selalu menolak berbagai ajakan korupsi dan berbagai uang sogokan dari warganya. Di luar kesalehan Paijo menyimpan suatu misteri besar. Sisi lain Paijo mulai meresahkan warganya, terutama kaum wanita. Sebagai bujang lapuk yang jahil, Paijo ternyata suka mencuri pakaian dalam wanita, serta hobi mengintip para wanita mandi. Ayu adalah kembang desa Walandit. Parasnya yang cantik dan tubuh sintalnya yang aduhai membuat Paijo jatuh cinta. Cinta Paijo kepada Ayu begitu dalam. Paijo tulus mencintainya. Ayu juga menerima cinta Paijo. Mereka suka bersepeda berdua sambil keliling desa dan menyapa warga. Walaupun miskin harta, Ayu merasa Paijo adalah calon suami yang baik dan idaman. Beberapa warga suka menyebut Ayu sebagai Bu Kades di masa depan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Susana yang menyimpan dendam kepada Paijo membeberkan kelakuan Paijo kepadanya di masa lalu. Paijo pernah ketahuan mengintip Susana mandi diam-diam dan lari tunggang langgang ketika dipergoki Parto. Parto, calon suami Susana, sangat kesal akan kejadian itu. Tapi mereka tidak mempunyai bukti kuat atas kejadian itu. Sambil menangis, Susana bercerita kepada Ayu tentang peristiwa naas yang menimpanya dan Parto, yang membuat hubungannya dengan Parto merenggang. Ayu tidak menyangka Paijo cintanya ternyata suka mengintip wanita lain. Hati Ayu gamang, cintanya luntur. Ayu sangat sedih mendengar itu. Parman, seorang pemuda tampan yang sepantaran dengan Ayu, mencoba kembali mendekati Ayu. Keadaan ekonomi Parman yang jauh di atas Paijo membuat orang tua Ayu menerima pinangan Parman. Hari naas itu tiba. Hati Paijo
yang rapuh, hancur berantakan, melihat kekasihnya akan menikah dengan Parman. Beberapa wanita dan nenek-nenek berdemo di depan kantor desa tempat Paijo bekerja. Mereka menuntut Paijo mengembalikan pakaian dalam mereka yang dicuri Paijo. Paijo mencoba kabur dan bersembunyi di semak-semak. Paijo tetap mengintip rumah Ayu dari jauh. Cintanya tidak pernah luntur kepada Ayu. Paijo yang patah hati dan didemo warga akhirnya mengakhiri hidupnya di pohon besar. Karena mati penasaran, Paijo menjelma menjadi sosok besar dan menakutkan, sosok genderuwo. Di malam hari, sang genderuwo keluar dari hutan persembunyiannya. Matanya yang menyala merah mencari mangsa. Pandangannya menuju ke rumah Ayu, kekasih masa lampaunya. Sang genderuwo mendapati bahwa Parman selalu meninggalkan istrinya tiap jam 9 malam. Parman izin untuk ke kedai kopi. Ayu yang polos begitu percaya kepada suami tampannya. Ayu selalu mendukung suaminya, termasuk ambisi Parman menjadi kades di kampungnya. Parman mendapati usahanya jadi Pak Kades tersandung saingan beratnya Parto. Parman mendatangi dukun di tengah hutan. Dukun itu meminta syarat bulu genderuwo supaya Parman bisa menang dalam pemilihan kepala desa. Parman berkeliling dari desa ke desa dan hutan ke hutan untuk mencari genderuwo. Parman ditemani Poni, asistennya dalam mengelola pasar di desa Walandit. Kesempatan emas ini dipergunakan Paijo, sang genderuwo, untuk menyamar sebagai Parman. Ayu menyangka Parman setiap malam cuman ke warung kopi untuk beli rokok, karena Parman selalu ada sampai pagi menjelang. Ayu sangat bahagia karena Parman selalu membawakannya setangkai bunga. Parman begitu romantis dan penuh cinta. Di lain sisi, Parman memaksa Ayu harus keramas tiap hari. Parman begitu ganas di atas tempat tidur. Ayu suka senyum-senyum sendiri di pagi hari. Cintanya kepada Parman semakin besar dan dalam.
Sepandai-pandai Paijo bermuslihat, akhirnya ketahuan juga. Dukunnya Parman mencium bau singkong bakar ketika bertamu ke rumah Parman. Parman begitu syok ketika mendapati genderuwo yang dicarinya ternyata selama ini berada di rumahnya. Parman menangis kesal dan menggerakkan warga untuk menangkap sang genderuwo. Mereka juga membentengi rumah Parman dengan garam keramat. Paijo, sang genderuwo, patah hati untuk kedua kalinya. Dia tidak bisa mendekati rumah wanita idamannya lagi. Parman dan Ayu saling bermaafan. Parman sadar ambisinya menjadi kades membuatnya mencari jalan pintas, mencari buru genderuwo. Ustadz Sodik, teman Pak Lek dan Bu Lek, orang tua Parman, mengajak Parman dan Ayu kembali ke jalan yang lurus. Di tengah kedamaian kehidupan rumah tangga Parman dan Ayu, Parman mendapati Ayu hamil. Beberapa pakaian dalam warga Walandit kembali hilang secara misterius. Mbok Sukino merasa keberatan. Pakaian dalam kesayangannya hilang dan mengadukan ini kepada kepala desa yang baru, Parto. Di tengah demo nenek-nenek di kantor Parto, perut Ayu yang membesar berbisik, "Paijo, Paijo." Ayu tercekat melihat keanehan itu di depan kaca. Diam-diam sosok besar hitam itu muncul dalam pikirannya.